Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa sama aku, Yuni. Terima kasih telah support aku dengan klik dan menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman. Apa kabar? Semoga selalu baik dan bahagia ya teman-teman. Untuk penonton baru, perkenalkan aku Yuni, mahasiswa akhir yang sedang menunggu prosesi wisuda. Aku single dan tinggal di rumah orang tua. Di channel ini aku akan share pengalaman budgeting aku dan terkadang tips hemat yang biasa aku terapkan. Enjoy video ya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membuat budget plan untuk bulan Oktober minggu ketiga. Tapi sebelumnya aku akan melakukan review dulu untuk budgeting di minggu kedua. Review ini aku lakukan agar aku mengetahui budget yang sudah aku buat sudah sesuai dengan aktualisasi atau belum, ada over budget atau tidak, sesuai dengan kebutuhan atau tidak, seperti itu ya teman-teman. Oke, di sini yang akan aku review seperti biasa adalah untuk variabel living cost. Yang pertama ada kategori groceries. Kategori groceries dari anggaran 20.000 aktualnya juga sama, jadi tidak bersisa. Untuk kategori food, aku belanja 28.000, jadi ada sisa 2.000. Transportation tidak aku kasih anggaran. Beauty, aku kasih anggaran 30.000 dan sudah aku belikan sunscreen. Dan harganya sebenarnya lebih, tapi karena di Ziploc sudah ada budget minggu pertama, maka jika digabungkan akan cukup aku belikan sunscreen. Eat out dan clothing masih bersisa utuh karena aku tidak belanjakan. Bills habis karena aku belanjakan sebesar 15.000. Untuk pulsa, aku beli pulsa sebesar 30.000 dan biayanya jadi 2.000, total 32.000, jadi sisanya ada 3.000. Untuk dana lain-lain tidak terpakai, jadi utuh 10.000. So, untuk aktual di minggu kedua ini sebesar 125.000 yang aku belanjakan dan ada uang sisa sebesar 25.000. Jadi dari review ini aku bisa menyimpulkan bahwa budget Oktober di minggu kedua ini berhasil ya teman-teman, alhamdulillah. Karena sudah aku rencanakan, jadi ini berjalan sesuai dengan harapan. Budgeting minggu kedua kalian gimana nih? Apakah sukses atau ada over budget? Kalian bisa share ke aku di kolom komentar ya teman-teman. Di situ aku kasih note yang bunyinya alhamdulillah tidak over budget, belanja sesuai kebutuhan. Semoga budget plan yang akan aku buat untuk minggu ketiga ini juga berjalan seperti minggu sebelumnya ya teman-teman. Amin. Oke, di bagian atas aku akan buat headline-nya yaitu Oktober week 3. Itu aku sedang kasih tanggal ya teman-teman. Jadi aku take video ini di kemarin hari Ahad tanggal 15 Oktober. Dan budget plan minggu ketiga ini aku mulai untuk tanggal 16 sampai tanggal 22 Oktober. Seperti biasa ya teman-teman, aku akan buat 3 variabel yang di dalam tabelnya ada masing-masing kategori. Yang pertama di sini aku akan buat tabel untuk living cost. Teman-teman yang baru ingin memulai budgeting,
Yuk, kalian bisa nonton video aku sampai habis ya. Kalian bisa mengamati, lalu memodifikasi sesuai dengan kebutuhan setiap kategori kalian dan juga nominalnya. Dan juga untuk teman-teman yang udah memulai budgeting namun sering gagal di tengah jalan, yuk semangat, aku temenin budgeting bareng aku di video ini ya. Aku lanjut untuk membuat tabel kategori atau variabel savings dan juga sinking funds di bawah tabel living cost. Untuk setiap kategori yang aku buat dari masing-masing variabel itu, aku buat kategorinya sederhana saja ya teman-teman. Karena ini budgeting untuk aku sendiri sebagai mahasiswa juga single, karena aku masih tinggal di rumah orang tua ya. Untuk kebutuhan makan setiap hari, aku masih ikut orang tua. Namun terkadang aku beli sendiri jika menginginkan sesuatu ya. Oke, untuk di variabel living cost ada kategori groceries, food, transportation, beauty, eat out, clothing, bills, pulsa, dana lain-lain. Aku mulai untuk isi anggarannya ya teman-teman. Di minggu ketiga ini aku awali dengan groceries yang dapat 10.000, food 20.000, transportation 10.000. Beauty tidak aku kasih anggaran karena anggaran untuk bulan ini sudah habis ya teman-teman di minggu pertama dan minggu kedua. Untuk eat out, clothing seperti biasa 5.000 masing-masing. Bills dapat 10.000 di minggu ini. Pulsa tidak ada anggarannya karena sudah habis untuk jatah di bulan ini. Dana lain-lain 10.000. Jadi total anggaran untuk variabel di kategori living cost ini ada 70.000 ya teman-teman. Lanjut ke variabel savings dengan kategorinya ada future, dana pensiun, dana darurat, marriage cost, dan arisan. Di sini yang aku kasih anggaran ada 3, yaitu future yang dapat 10.000 di minggu ketiga ini, dana pensiun 20.000, dana darurat tidak ada anggarannya ya teman-teman, marriage cost seperti biasa 50.000, arisan juga tidak dapat anggaran. Jadi total untuk variabel savings di minggu ketiga ini sebesar 80.000. Lanjut untuk tabel di kategori variabel sinking funds ada glasses, lebaran, pajak motor, dan healing. Untuk anggaran di masing-masing kategori sinking funds tidak aku kasih anggaran sebanyak di kategori savings karena aku memulai sinking funds ini dengan santai ya teman-teman. Aku lebih mengutamakan untuk kebutuhan di savings karena ini yang lebih aku butuhkan nantinya ya di masa depan. Oke, di minggu ini variabel sinking funds kategori glasses dapat anggaran 10.000, lebaran 10.000 juga, pajak motor dan healing masing-masing dapat 5.000. Jadi total anggaran untuk kategori variabel sinking funds sebesar Rp30.000. Selesai, ini aku lanjut untuk buat tabel spending trackers ya teman-teman. Tabel ini aku pakai untuk aku jadikan sebagai catatan pengeluaran belanja aku setiap hari selama 1 minggu di minggu ketiga ini nantinya. Teman-teman, dulu sebelum aku membuat video di YouTube ini, aku melakukan budgeting dengan metode 50-30-20. Namun aku merasa bahwa metode itu tidak begitu cocok untuk aku terapkan di budgeting aku ya. Jadi di sini aku membuat budgeting di setiap anggarannya aku sesuaikan dengan kebutuhan aku. Jadi apabila anggarannya ini lebih banyak di variabel savings, maka ini adalah yang memang aku butuhkan. Karena
aku masih tinggal sama orang tua, jadi untuk variable living cost terkadang masih tercover dengan bantuan orang tua ya. Jadi aku lebih fokuskan untuk di kategori savings. Oke teman-teman, di budget plan yang sudah aku buat ini, aku kasih sentuhan warna tipis-tipis ya, supaya tidak terkesan monoton begitu. Dan bisa juga untuk menambah aku semangat ketika aku menuliskan catatan di spending trackers dan melihat-lihat bagaimana budgeting yang sudah aku buat. Dan ya, ini aku kasih sentuhan tambahan stiker supaya ada gambar-gambarnya gitu ya, karena aku tidak begitu pandai untuk menggambar, jadi aku pakai stiker aja biar lebih simple, tinggal tempel gitu kan teman-teman. Teman-teman, kiranya sekian video yang dapat aku share kali ini. Semoga teman-teman bisa mengambil manfaat ya. Aku doakan semoga budgeting yang sudah kita buat selalu berjalan sesuai dengan harapan. Amin. Oke, budget plan untuk bulan Oktober minggu ketiga sudah selesai. Terima kasih telah menonton video aku dari awal hingga akhir. Jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe supaya channel aku ini bisa lebih berkembang. Banyu santen batok kelopo, cekas semanten atur kula, nyuwun agunging pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.